Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 17. Tuhan Yesus memberkati.
Mengapa Tuhan mengizinkan umat-Nya yang sedang berjalan di padang gurun berulang kali mengalami kekurangan air? Yaitu agar mereka belajar bersandar penuh kepada Dia. Ketika bangsa Israel tiba di Rapidim dan tak menemukan air, sebenarnya mereka cukup meminta kepada Allah melalui Musa. Namun kekecewaan atas tidak terpenuhinya ekspektasi mereka ini membuat mereka menuduh Musa dan menuduh Allah, juga membawa mereka keluar hanya untuk membiarkan mereka mati kehausan. Israel yang berada di padang gurun Masa dan Meriba sedang mengalami kekurangan air minum, dan mereka juga harus menghadapi bangsa Amalek. Ketiadaan air minum merupakan masalah kecil di hadapan Allah. Namun menurut Israel, itu bagaikan batu besar karena mereka kurang percaya. Israel tidak mengingat bagaimana besarnya perbuatan Tuhan bagi mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, menyertai perjalanan mereka, dan mencukupi kebutuhan jasmani selama di padang gurun. Itu dikatakan di dalam ayat 5-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Walaupun demikian, Allah terus menunjukkan kasih setia-Nya. Ia tetap menyertai Israel ketika mereka berperang melawan bangsa Amalek. Allah beserta bangsa Israel. Bahkan Tuhan membuat bangsa Amalek terhapus dari muka bumi. Dikatakan itu di dalam ayat 13-14. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Kemenangan ini mereka peroleh bukan karena kekuatan atau persenjataan Israel, melainkan semata-mata karena kuasa Allah. Indahnya kemenangan yang Tuhan berikan terlihat dari ketaatan Israel pada firman-Nya dan kerjasama yang saling menopang Yosua yang memimpin Israel untuk berperang melawan bangsa Amalek. Sementara Musa berdoa dan dibantu dan ditopang oleh Harun dan Hur yang dengan tekun dan bersehati. Kekuatan dan kemenangan Israel hanya terletak ketika mereka mendekati Tuhan di dalam doa, iman, dan ketaatan. Ketika Musa berhenti berdoa, maka berhenti pula lah aliran kuasa ilahi kepada umatnya. Prinsip ilahi ini tetap berlaku apabila kita berseru kepada Allah setiap hari di dalam doa, maka kehidupan, perlindungan, berkat dan kasih karunia ilahi akan mengalir pada kehidupan kita. Demikian sebaliknya, bila kita berhenti berseru, maka perlindungan, berkat, dan kasih karunia ilahi akan berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Banyak kesulitan fisik serta tantangan mental dan spiritual yang Tuhan izinkan menghadang kita. Semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu supaya kita beroleh kesempatan untuk membuktikan bahwa Ia Tuhan
adalah Allah yang patut kita andalkan dan percayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.